Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Hadis Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca fatihatil kitab, suratul fatihah. Imam Syafi'i memahami la sihhata sholah, tidak sah solat bagi orang yang tidak membaca surat al-fatihah. In kanat fardan au nafla, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Imam Abu Hanifah mengartikan berbeda. La kamala sholati, tidak sempurna sholat bagi orang yang tidak membaca surat Fatihah. Jadi kalau tidak membaca surat Fatihah sah menurut Imam Abu Hanifah, karena memahami ini tidak sempurna. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak sah, karena kata la di situ artinya tidak, masih bisa dikira-kirakan maknanya. Tidak apa nih? Tidak sah atau tidak sempurna itu. Karena di keterangan hadis tidak diterangkan itu, sehingga Imam Syafi'i berspekulasi bahwa la sholata ay la sihhata sholati. Imam Abu Hanifah la kamala sholati, tidak sempurna bagi orang yang tidak membaca surat Fatihah ketika dia sholat. Taib. Surat Fatihah ini surat yang istimewa. Di universitas itu ada namanya penulisan ilmiah, ya. Kalau dia S1 skripsi, S2 tesis, S3 disertasi. Itu syarat wajib untuk bisa lulus. Nah, setiap penulisan ilmiah, baik itu skripsi, tesis, disertasi, atau buku-buku yang menulis dengan metode ilmiah, pasti ada yang namanya mukaddimah atau prolog. Nah, prolog di dalam Al-Quran itu surat Al-Fatihah. Maka dinamakan Al-Fatihah pembuka atau prolog atau kata pengantar. Cuma bedanya kalau penulisan ilmiah yaitu tulisan dari manusia, tapi kalau Al-Quran bukan karya manusia, itu firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya mukaddimah atau prolog itu sudah menerangkan substansi dan esensi dari isi tulisan itu. Sehingga ulama-ulama terdahulu mereka punya kitab, tapi dipisahkan oleh ulama setelahnya. Mukaddimahnya dipisah dengan kitabnya. Jadi mukaddimah kitab tersendiri. Sebut saja Mukaddimah Ibni Khaldun yang lahir 732 Hijriah, wafat 808 Hijriah. Beliau punya kitab kan terkenal namanya Mukaddimah, kitab prolog. Itu sebenarnya bukan tulisan beliau secara khusus menulis kitab Mukaddimah, bukan.
Tapi kitab Muqaddimah itu adalah bagian dari kitab sejarah yang beliau tulis, namanya Tarikh Ibni Khaldun. Karena Muqaddimah membahas esensi ataupun substansi dari isi kitab tersebut, maka ulama setelahnya memisahkan. Jadi Muqaddimahnya itu Muqaddimah kitab sejarah Tarikh Ibnu Khaldun. Mereka buat lagi versi kedua, Muqaddimah terpisah dari kitab Tarikh, sehingga terkenal dengan nama Muqaddimah Ibni Khaldun. Padahal dia berasal dari Muqaddimah Tarikh, karangan beliau. Begitu juga Muqaddimah Ibni Salah, ulama hadis. Itu adalah satu kitab yang membahas ulumul hadis. Tapi karena Muqaddimah ini membahas intisari dari kitab yang beliau tulis, maka ulama setelahnya mengambil bagian Muqaddimah dijadikan kitab tersendiri, namanya Muqaddimah Ibni Salah. Begitu juga Al-Quran, Muqaddimahnya suratul Fatihah. Berarti intisari, isi di dalam Al-Quran yang terdiri dari 113 surat. Kalau 114 kan dengan surat Fatihah. Nah, surat Fatihah kalau kita kesampingkan berarti 113 surat, isinya itu, substansinya itu semuanya ada di dalam surat Al-Fatihah. Makanya dinamakan surat Muqaddimah, suratul Fatihah. 6.666 ayat dalam satu riwayat. Di dalam surat Al-Hijr, kita bahas sedikit surat Al-Fatihah. Ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azima." Sungguh kami telah berikan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 7 pujian dan Al-Quran yang mulia. 7 pujian di sini dimaksud sebagian ulama suratul Fatihah. Kenapa dinamakan 7 pujian? Karena di bagian awal itu ada 7 pujian kepada Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdulillah. Ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah. Rabbil Alamin, penguasa alam semesta. Ulang lagi, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin. 7. Penguasa hari kiamat, hari kebangkitan atau hari pembalasan. Nah, dinamakan 7 pujian. Dan Al-Quran yang agung. Di ayat ini seakan-akan dipisah surat Fatihah dengan Al-Quran. Ada kata dan. Nah, maka dijawab oleh ulama tafsir, maknanya dan di situ yaitu wa huwa Al-Qur'anul Azim. Jadi surat Fatihah itulah, dia adalah Al-Qur'an yang agung. Karena intisari dari Al-Qur'an semuanya ada di surat Al-Fatihah. Sebab itu surat Fatihah diberi nama Ummul Kitab, Ummul Qur'an. Ummul Qur'an, ibu dari Al-Qur'an. Semua surat di dalam Al-Quran pasti kembali kepada suratul Fatihah. Kalau Al-Quran dinamakan Ummul Kitab, ibu dari semua kitab-kitab suci yang ada. Nah, suratul Fatihah menurut Imam Bagawi, sebagian ulama mengatakan diturunkan di Makkah sehingga kategori Makkiyah. Sebagian ulama lainnya mengatakan surat Fatihah diturunkan di kota Madinah sehingga dikategorikan Madaniyah. Dan ada juga yang berpendapat diturunkan ketika Nabi berada di Arash, ya, berada di langit, bahkan tembus dari langit sampai ke Arsh, turun surat Fatihah di situ. Nah, sehingga diistilahkan dengan Arsyiyah. 3 pendapat ini diharmoniskan oleh Imam Bagawi. Jadi surat Fatihah itu turunnya 3 kali kepada Nabi. Ketika Nabi di Makkah diturunkan, dan ketika Nabi di Arsh diturunkan surat Fatihah kepada beliau, dan ketika Nabi di kota Madinah diturunkan surat Fatihah juga kepada beliau. Ini istimewanya surat Fatihah.
Sababun nuzuliha, kronologis turunnya surat Fatihah diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Imam Ali mengatakan Nabi waktu itu sedang berjalan, tiba-tiba mendengar munadin yunadi. Ada sosok makhluk memanggil beliau, tapi wujudnya tidak ada. Nah, bisa ditafsirkan malaikat. Kemudian ketika Nabi dipanggil, Nabi menjawab labbaik. Nah, makanya sunnah kalau kita ada yang panggil, kita manggilnya labbaik, itu mengikuti caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menjawab panggilan labbaik. Kemudian malaikat membacakan surat Fatihah, Nabi terima. Nah, itu kronologis sababun nuzuliha, sebab turunnya suratul Fatihah. Dan Sayyidina Ali mengatakan suratul Fatihah nazalat min kanzin tahta arsyir rahman. Surat Fatihah itu turun dari gudang yang ada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat Fatihah ini memiliki banyak keutamaan, ya. Di antaranya dijadikan sebagai apa? Obat, syifa. Kayaknya kalau para ulama sering kalau mendoakan air itu baca surat Fatihah, membaca surat Fatihah. Itu ada riwayat memang dari Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah syifa'un min kulli da'. Surat Fatihah itu adalah penawar dari segala penyakit. Kemudian surat Fatihah ini memiliki keistimewaan lainnya adalah bisa dijadikan bacaan untuk ruqyah. Ada orang kemasukan jin, itu baca surat Fatihah bisa difungsikan sebagai ruqyah. Ya. Karena diceritakan Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat, wa ma adraka annaha ruqyah. Ya, wa ma adraka annaha ruqyah. Tidakkah kalian tahu bahwa sesungguhnya surat Fatihah itu bisa dijadikan bacaan ruqyah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surat Fatihah ini juga adalah surat yang tidak ada yang selevel dengannya. Ini semua surat di Al-Quran gak ada yang selevel dengan surat Fatihah. Bahkan surat-surat atau wahyu yang pernah Allah turunkan bagi para nabi sebelumnya yang termaktub dalam kitab-kitab suci mereka, tidak ada satupun yang selevel dengan surat Fatihah, baik kitab terdahulu maupun yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga Nabi pernah menyatakan walladzi nafsi biyadihi ma unzilat fi Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Furqani mithluha. Demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, tidak pernah diturunkan di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan juga di dalam Al-Quran surat yang setara dan selevel dengan surat Fatihah. Nah, jadi ini surat yang paling mulia, ya, bisa kita katakan Sayyidu Suwar, pemimpin semua surat di dalam kitab-kitab suci. Itu suratul Fatihah. Keutamaan lainnya, surat Fatihah ini kita baca satu kali sepertiga Al-Quran, seperti membaca sepertiga dari Al-Quran. Ya, ta'adil thuluthal Quran fil hadis. Dan ketika membacanya dijaga oleh Allah daripada kejahatan jin, kejahatan manusia, keburukan jin, keburukan manusia, dan keburukan segala sesuatu. Nah, ya, sebagaimana dalam riwayat, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, idza wada'a al-'abdu janbahu ala firashih faqala bismillahirrahmanirrahim
wa qara'a fatihatal kitab amina min syarril jinni wal insi wa min kulli syai'in wa hiya ta'dilu thulutsal Qur'an. Yang artinya apabila seorang hamba ingin tidur, ini terutama mau tidur, dia meletakkan lambungnya di atas tempat tidurnya, kemudian dia membaca bismillah, fi riwayah bismillahirrahmanirrahim, dan dia membaca Fatihah, maka dia akan dijaga oleh Allah dari kejahatan dan keburukan jin, manusia, dan segala sesuatu. Dan hitungan membaca Fatihah sebanding dengan sepertiga Al-Quran, sama seperti surat Al-Ikhlas. Keistimewaan lainnya, surat Fatihah ini satu-satunya surat yang harus dibaca dalam sholat. Kalau keistimewaannya hanya ini sudah cukup, ya. Makanya nama surat Fatihah, nama lainnya surat as-sholah, surat sholat, karena setiap sholat harus membaca suratul Fatihah. Ya, Nabi katakan sebagaimana yang termaktub di dalam Sahihul Bukhari, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil kitab. Nah, dan masih banyak fadilah-fadilah lainnya yang tidak cukup waktu untuk kami uraikan satu persatu. Kalau mau mengetahui keutamaan surat Fatihah, ada ulama bernama Syekh Murad Ramdhani yang menulis kitab Majaa fi Fadli Suratil Fatihah, yang membahas tentang keutamaan surat Al-Fatihah secara khusus. Atau kitab karangan Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus berjudul Asrar Al-Basmalah wal-Fatihah, ya, rahasia-rahasia basmalah dan surat Al-Fatihah. Taib. Nah, surat Fatihah ini dan surat-surat yang lainnya, kita harus pahami bahwa sebenarnya malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, itu Nabi sudah mengetahui semua surat sebelumnya. Jadi 30 juz itu sudah ada di dalam diri Nabi. Makanya terminologi Al-Quran itu, para ulama ahli Al-Quran selalu menyebutkan yang namanya Al-Quran kalamullah al-munazzalu ala qalbi Sayyidina Muhammad, firman Allah yang telah Allah turunkan ke dalam hati Nabi Muhammad. Jadi bukan beliau tidak tahu terus wahyu tersebut, kemudian malaikat Jibril menyampaikan wahyu, ini ada surat ini, baru beliau hafal. Bukan begitu. Sudah dari awal, bahkan di alam arwah itu Al-Quran sudah menyatu dengan Nabi Muhammad. Makanya Sayyidah Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Kalau mau tahu siapa Nabi Muhammad, semua akhlak terpuji di Al-Quran, itulah Nabi Muhammad SAW. Itulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau sudah faham, sudah hafal, bukan hafal, sudah Allah kasih masuk di dalam jiwa beliau Al-Quran itu. Sehingga di surat Al-Qiyamah, ya, itu kan Allah nyatakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah summa inna alaina bayanah, ya, betul ya, summa inna alaina bayanah. Waktu malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu, Allah bilang la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan gerakkan lidahmu ikut membaca Al-Quran, nanti kamu mendahuluinya. Jadi mendahului bacaannya malaikat Jibril. Ya. Kemudian Allah katakan, sesungguhnya kami telah mengumpulkan Al-Quran seluruhnya dan kami telah bacakan kepadamu. Kami di sini Allah. Ya, jadi Allah sudah sampaikan langsung tuh Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bukan pendapat pribadi saya, itu pendapatnya Al-Imam Ibnul Qayyim yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah.
di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Beliau mengatakan salah satu wahyu, cara menerima wahyu dari Nabi Muhammad, yaitu kallamahullah, Allah berfirman langsung kepada Nabi bila wasitah, tanpa perantara. Kallamahullahu bila wasitah, Allah berfirman secara langsung kepada Nabi bila wasitah, tanpa perantara. Jadi wahyu yang Nabi terima bukan hanya lewat malaikat Jibril, ada beberapa cara. Lewat mimpi dapat wahyu, mendengar langsung dari Allah firman itu juga cara Nabi mendapatkan wahyu. Dan mendengar langsung firman dari Allah itu hanya khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi lain tidak sampai ke magom itu. Nah, jadi beliau sudah tahu tuh, semua 30 juz sudah ada di dalam diri beliau. Itu. Cuma memang aturannya harus turun secara berangsur-angsur. Karena mengikuti adanya peristiwa disebut dengan asbabun nuzul. Ya, sebab-sebab turunnya wahyu tersebut. Dan simulasi Nabi ingin menunjukkan bahwa ilmu agama ini harus ada guru. Sebagaimana saya contohkan, saya terima ini ada guru yang posisinya waktu itu malaikat Jibril, seakan-akan posisinya sebagai guru, untuk menunjukkan hukum talaki. Hukum berguru harus tatap muka dengan guru. Itu yang dimaksud oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Taib. Jadi Nabi sudah faham semuanya. Dan ini dalilnya ada di surat Toha. Coba kalau baca surat Toha ayat 114, itu menafsirkan surat Al-Qiyamah tadi. Di surat Toha itu jelas Allah katakan, Allah berfirman, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyu. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau terburu-buru membaca Al-Quran. Allah sebut Al-Quran berarti utuh 30 juz. Sebelum wahyu ini tuntas kepadamu. Kata sebelum wahyu ini tuntas kepadamu, artinya wahyu ini sedang diturunkan kepada Nabi. Kemudian Allah katakan, jangan dulu baca Al-Qurannya yang 30 juz, dengar dulu deh wahyu ini, walaupun engkau sudah faham, engkau sudah hafal. Itu di surat Toha. Nah, ini namanya menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Itu metode tafsir paling terbaik. Kalau ditanya metode tafsir yang terbaik itu apa? Tafsir riwayah, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, ayat dengan ayat, surat dengan surat. Al-Imam Al-Biqai menulis kitab khusus tentang metode tersebut dengan judul Nasmud Durar fi Tanasubi Al-Ayati wa Suwar. Itu membahas tentang korelasi ayat dengan ayat di dalam metode penafsiran. Nah, jadi kita sudah dapat fawaid bahwa selama ini yang kita dengarkan seakan-akan Nabi ini gak tahu nih Al-Quran. Kemudian malaikat Jibril datang beritahu, ini ya, surat ini, ayat ini ya. Padahal realitanya itu, atau orang Arab bilang fil haqiqah, ya, hakikatnya itu Nabi sudah mengetahui sebelumnya. Tapi begitulah Nabi, aturan Allah Nabi taati. Simulasi ini harus dijalankan. Gitu. Nah, ini keutamaan surat Fatihah. Kemudian hukum membaca surat Fatihah. Nah, sebelum membahas hukum membaca surat Fatihah di dalam sholat, kita harus pastikan dulu bahwa surat Fatihah ini disepakati oleh semua para ulama terdiri dari 7 ayat. Semuanya sepakat 7 ayat. Mereka berbeda di dalam penyebutan basmalah. Imam Syafi'i menyatakan basmalah itu bagian dari suratul Fatihah dengan dalil-dalil yang beliau kumpulkan. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad menyatakan basmalah ini sunnah saja, ya, bukan wajib. Sehingga mereka katakan kalau mau baca boleh, nggak baca juga nggak apa-apa karena sunnah. Gitu.
Dan bacanya harus secara sir, tidak mengeraskan suara. Ya, di sholat yang jahar maupun sholat yang sir. Imam Malik mengatakan basmalah makruh dibaca. Nah, jadi ketika membaca basmalah di surat Fatihah justru hukumnya makruh, lebih baik jangan dibaca. Tapi semuanya sepakat surat Fatihah itu 7 ayat, ya. Cuma basmalah saja yang diperselisihkan. Nah itu. Nah, sekalipun basmalah tidak dibaca, Imam Malik juga tetap menghitung dengan 7 ayat. Nah, di situ ada sedikit perbedaan mushaf, ya, antara mushaf yang dinisbatkan kepada kita ini di Indonesia ini pakai qiraahnya siapa? Imam Asim, riwayat Hafiz. Itu yang kita gunakan. Di negara lain jangan heran berbeda, ada sedikit berbeda secara cara bacaan dan juga huruf, tapi maknanya itu sama, luar biasa, ya. Makna Al-Qur'annya tetap sama, tapi cara membacanya dan kosakatanya ada yang berbeda. Itu di dalam ilmu qiraah. Nah, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa basmalah ini hanya berfungsi sebagai faslun baina suratain, pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Karena dulu sebelum turunnya basmalah itu para sahabat masih bingung nih, surat ini pemisahnya apa, sehingga kadang-kadang dia tergabung dengan surat yang lain. Nah, ini kesaksian Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, kunna la na'lamu fasla baina suratain hatta tanzil bismillahirrahmanirrahim. Dulu kami gak tahu nih pemisah satu surat dengan surat yang lain. Tapi kami mengetahui surat ini selesai dan dipisah dengan surat yang lain setelah turunnya basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu hukum basmalah. Jadi kalau kita ini yang bermadhab Syafi'i, hukumnya wajib baca basmalah di surat Fatihah. Antum tidak baca batal, ya, tidak baca batal. Beda dengan Maliki, tidak baca. Justru ketika membaca basmalah di surat Fatihah hukumnya makruh. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali sunnah membaca basmalah di dalam surat Fatihah. Kemudian hukum membaca surat Fatihah di dalam sholat, 3 mazhab sepakat hukumnya wajib. Akan tetapi mazhab Syafi'i menyatakan bahwa surat Fatihah itu wajib dibaca bagi imam maupun makmum, kecuali masbuk. Kalau masbuk tidak baca Fatihah. Masbuk orang yang datang terlambat dan waktunya tidak cukup untuk membaca surat Fatihah. Dia tidak perlu membaca Fatihah, ikut saja langsung ruku, ya, ikut ruku dapat 1 rakaat dalam 1 pendapat. Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Itu mazhab Syafi'i begitu, ya. Kecuali dia datang cukup waktu untuk membaca Fatihah, maka wajib dia baca Fatihah. Dan itu kita kan bisa memprediksi, apalagi sholat jahar, ya. Sholat jahar kan kita sudah lihat imam sudah selesai baca Fatihah, terus baca inna atina kal kautsar, nggak cukup sudah, ya, 3 ayat Fatihah 7 ayat. Maka dia datang. Caranya ini harus diperhatikan, jangan langsung begitu ruku, gak boleh. Niat takbir seperti biasa, Allahu Akbar. Tangan juga begini, ada diam sesaat baru ruku. Jangan lari ke sana langsung ikut ruku, bah, gak sah. Sudah takbir tidak, niat tidak. Jadi niat tetap wajib, takbiratul ihram tetap wajib, dan tangan begini juga dianjurkan. Kemudian ikut ruku. Nah, itu bagi masbuk. Mazhab Maliki, mazhab Hambali, ini ada di kitab Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah. Juga di kitab Fiqhul Islam, ya, Dr. Wahba Az-Zuhaili. Mazhab Maliki, mazhab Hambali itu punya kesamaan riwayat. Kalau sholat sir
zuhur, asar, ya, yang dimana imam tidak membaca dengan suara terdengar, ya, maka pada waktu itu makmum wajib membaca Fatihah. Dalilnya surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf itu menyatakan kalau imam baca suara keras, kita mendengar bacaan imam surat Fatihah, maka kita tidak wajib membaca Fatihah. Ini mazhab Maliki, ya, mazhab Maliki. Ya. Jadi kalau sholat maghrib 2 rakaat awal misalnya ada bacaan yang imam suaranya terdengar, imam baca Fatihah dan kita mendengar bacaan imam Fatihah, maka tidak wajib kita baca Fatihah, mazhab Maliki. Tapi kalau tidak terdengar bacaan itu, bisa juga tidak terdengar dengan maksud suaranya agak jelas, suaranya pelan, kita mungkin posisinya pelan di belakang, jadi bacaan Fatihahnya tidak terdengar, maka kita wajib baca Fatihah. Atau juga di saat sholat sir, sholat zuhur, sholat asar. Itu mazhab Maliki, mazhab Hambali dalam satu riwayat. Riwayat yang kedua dari mazhab Hambali persis mazhab Syafi'i. Ya, jadi Hambali ini ada dua kelompok ulama, ya. Satu ngikut riwayat Imam Malik atau mazhab Maliki, dan yang satu mengikuti mazhab Syafi'i. Karena di dalam Al-Quran surat Al-A'raf itu Allah Ta'ala berfirman, wa idza quriya Al-Quran, ya, wa idza quriya Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, wa idza quriya Al-Quran fastami'u lahu, maka kalian hendaklah mendengar, jangan membaca, dengar. Wa ansitu, dan kalian harusnya diam, atau diamlah kalian, la'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati. Ini juga diterapkan dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu sunnahnya ketika imam membaca Fatihah, makmum jangan baca, jangan baca surat apapun, tapi makmum tugasnya apa? Fastami'u lahu, bukan fasma'u, ya, beda. Kalau fasma'u itu sekedar mendengar dari kata sami'a, tapi kalau pakai istama'a itu bukan sekedar mendengar, tapi juga tadabbur, konsentrasi, fokus untuk kita bisa memahami makna itu. Makanya saya ini saran, ya, sekedar saran, mohon maaf karena ini punya manfaat sangat besar, sangat besar. Kita tidak tahu arti surat-surat di dalam Al-Quran, tapi jangan sampai Fatihah kita tidak tahu artinya. Saya rasa itu mudah, ya, karena memang surat inilah yang paling wajib. Ini ayat Al-Quran, Allah mengatakan fastami'u lahu, kalian harus dengar, paham maknanya, fokus. Surat lain belakangan deh. Yang paling penting ini Fatihah. Dan sekedar saran, sudah tahu artinya, ya, ditambah lagi kaji tafsirnya. Kalau perlu hafal tafsirannya. Itu akan membuahkan hasil waktu sholat. Dan kita akan masuk ke dalam kesepakatan para ulama bahwa Fatihah itu harus dibaca, bukan sekedar baca, tapi difahami maknanya, dijadikan sebagai surat dialog antara hamba dengan Allah. Bagaimana kita lagi dialog gak paham, yang kita bicarakannya apa? Nah, jadi Fatihah itu jadi fokus utama, ya, untuk kajian. Maka ulama dulu sudah mengarang tafsir Fatihah secara khusus. Mazhab Hanafi mengatakan membaca surat Fatihah dalam sholat sunnah. Jadi kalau ada orang tidak baca surat Fatihah sah, tapi kalau baca bagus, sunnah. Pijakan hukum yang diambil itu ada di surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah sesuatu yang gampang, yang mudah dari Al-Quran. Beliau ambil ini dalil sebagai bacaan di dalam sholat. Cari surat-surat yang mudah yang bisa kalian baca, baca dalam sholat tuh. Tapi kembali lagi, mazhab kita, mazhab Syafi'i, Fatihah itu hukumnya wajib. Nah, ini tentang hukum, ya.
Terakhir saya sampaikan, kemudian ada sunnah membaca surat selain suratul Fatihah dalam sholat. Jadi setelah kita baca Fatihah, ini mazhab Syafi'i, imam kasih kesempatan. Tadi saya katakan, kita kan disuruh mendengar bacaan imam. Ketika imam selesai baca Fatihah, diam sesaat, disitulah makmum tugasnya apa? Membaca Fatihah. Sehingga Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Manhajul Qawim mengatakan dibolehkan bagi imam mengulang Fatihah untuk kedua kali dengan suara sir untuk bisa memperkirakan waktu baca Fatihahnya sama dengan makmum. Dan mengulang-ulang bacaan di dalam Al-Quran, mengulang-ulang bacaan dalam sholat untuk membaca Al-Quran itu tidak dilarang. Nabi dalam riwayat sering mengulang-ulang. Kadang sholat sampai ba'da isya, sholat sunnah sampai subuh. Diulang-ulang ayat demi ayat, surat demi surat, gak ada larangan. Nah, sehingga Ibnu Hajar Al-Haytami membolehkan imam membaca kembali Fatihah secara sir untuk bisa memprediksi waktu membaca Fatihah dari para makmum. Nah, sehingga dia habis baca Fatihah, dilanjut surat berikutnya. Nah, sunnah membaca surat itu hanya berlaku di 2 rakaat awal. Jadi kalau misalnya sholat 4 rakaat, duhur atau asar, rakaat pertama ini baca Fatihah, selesai baca Fatihah, baca surat apapun. Disunnahkan yang lebih panjang nanti daripada yang rakaat kedua. Di rakaat kedua baca Fatihah lagi. Setelah Fatihah baca surat, sunnahnya yang lebih pendek dari rakaat pertama. Dan rakaat ketiga dan keempat tidak disunnahkan lagi baca surat, hanya yang dibaca suratul Fatihah. Ya. Kalau yang terlambat bagaimana? Masbuk. Kalau yang dia terlambat misalnya 2 rakaat, sholatnya 4 rakaat, sholat zuhur taruhlah atau sholat isya deh. Dia datang ternyata sudah ketinggalan 2 rakaat. Otomatis 2 rakaat ini kan imam juga baca Fatihah dan surat, ya. Maka dia nanti setelah selesai sholat, dia tambah 2 rakaat. Dia sunnah juga baca Fatihah dan surat. Karena yang tadi dia tidak sempat mendengarkan bacaan imam dari surat setelah Fatihah. Nah, ini keterangan ada dalam kitab Fathul Mu'in, ya, Fathul Mu'in.